Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang sangat banyak sekali kepada kita semua. Salah satunya nikmat diberikannya kita kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa sampai hari ke-7 ini. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang diberi syafaat oleh baginda Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran Allah menerangkan kepada hambanya bahwasanya tidak setiap ibadah itu langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bisa kita kategorikan sebagai sesuatu yang sukses. Ada kalanya Allah menyinggung kita sebagaimana yang di dalam firman-Nya, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat. Jadi Allah memberikan gambaran kepada kita meskipun hambanya mengerjakan apa yang Allah perintahkan, namun bisa jadi malah menjadikan sebuah hal sesuatu yang tidak baik untuk hambanya, yaitu apa? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Namun kendati demikian, Allah juga menerangkan bahwasanya ketika kita menjadi orang yang beriman, orang yang mukminun, juga Allah berikan predikat orang-orang yang beruntung. Sebagaimana yang Allah firmankan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi sungguh beruntung orang-orang yang mukmin, yaitu orang-orang alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Dari kedua ayat tersebut Allah memberikan gambaran kepada kita bahwasanya ada salah satu atau ada beberapa kriteria yang memang ibadah kita itu ada yang diterima atau yang tidak, ada yang sukses, ada yang gagal. Pun sama dengan ibadah Ramadan ini. Rasulullah pernah bersabda, rubba shaimin hadduhu min shaimihi alju wal atash. Artinya betapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali alju, kelaparan, wal atash atau dahaga atau kehausan. Artinya sia-sialah puasa yang dia lakukan. Di dalam hadis lain Rasulullah juga mengatakan, barang siapa yang tidak dapat meninggalkan perkataan dusta atau perkataan sia-sia, maka Allah tidak membutuhkan lapar dan dahaganya. Dari keduanya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ibadah yang kita kerjakan sekarang ini mungkin bisa diterima atau bisa saja ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana atau langkah-langkah seperti apa yang harus kita tempuh agar ibadah kita menjadi sukses? Yang pertama ada iman. Segala ibadah harus didasari dengan iman, yaitu kepercayaan. Bagaimana mungkin seorang menjalankan sesuatu tetapi hatinya tidak yakin? Semisal ketika berpuasa, biasanya dia puasa gitu, ya kan? Terus ketika suatu hari dia mau puasa tapi dia ragu, nanti kalau semisal saya semaput gimana? Kalau semisal saya lapar di tengah puasa gimana? Nah itu artinya apa? Imannya tidak penuh, imannya tidak lengkap, tidak komplit. Sehingga orang-orang yang demikian itu yang menjalankan sebuah ibadah tanpa adanya iman di dalam hatinya, yaitu orang-orang yang mungkin tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman adalah sebagai pokok dasar dari menjalankannya sebuah ibadah. Yang kedua ada al-ilm, yaitu ilmu. Tentu kita sepakat bahwasanya ketika orang menjalankan sebuah amalan itu harus didasari dengan ilmu. Semisal ketika para pemirsa menjalankan ibadah puasa sahur atau berbuka. Ketika kita mengambil sebuah hadis dari Rasulullah, dari Sirah Nabawiyah, kalau Rasulullah SAW itu ketika sahur itu
mengakhirkan sahur dan mendahulukan buka. Lantas apa yang dimaksud dengan mengakhirkan sahur? Apakah ketika mau azan itu baru sahur, ataukah ketika kurang 5 menit dan subuh itu baru sahur? Kalau orang tidak memiliki ilmu akan itu, mungkin akan mengambil hal itu sebagai sesuatu hal yang mentah-mentah. Tetapi ketika orang itu mengambil sebuah ilmu, mempelajari ilmu yang mereka dapatkan, maka mungkin mereka akan menemukan ilmu-ilmu yang sebenarnya. Pun dengan demikian, Rasulullah SAW itu ketika sahur itu di dalam riwayah sanggup setelah sahur itu sanggup membaca 50 ayat sampai menjelang subuh. Jadi kalau kita kalkulasikan mungkin setengah jam. Jadi setengah jam sebelum azan subuh itu Rasulullah sudah selesai dalam melaksanakan ibadah sahur. Pun dengan berbuka, semisal ketika Rasulullah itu berbuka itu segera berbuka, ataukah Rasulullah itu ketika azan langsung minum atau langsung membatalkan puasa, atau bagaimana? Itu kan kita harus perlu kaji. Ada yang lain mungkin ketika berbuka Rasulullah itu sukanya yang apa? Yang manis-manis atau yang pasti-pasti atau yang seperti apa gitu. Padahal kalau kita mengkaji secara dalam, Rasulullah itu di dalam riwayat itu Rasulullah berbuka menggunakan rutop. Kalau tidak ada rutop, beliau menggunakan tamar. Kalau tidak ada tamar, menggunakan air putih. Terus kalau tidak ada air putih gimana? Ya udah, menggunakan apapun. Nah, kalau kita ingin mencontoh Rasulullah, artinya kita harus memiliki ilmu. Bagaimana apa yang Rasulullah itu kerjakan, ya kita pelajari, karena memang kita tidak hidup bersama Rasulullah saat itu. Yang ketiga ada amal. Setelah kita mengimani, mempercayai, kemudian mempelajari ilmunya, kita harus mengamalkannya. Amal juga harus didasari oleh ilmu. Mungkin kita sering mendengar bahwasanya ilmu tanpa amal itu sia-sia. Amal tanpa ilmu juga bohong. Maka di sini saya mengambil kesimpulan bahwa sebuah amal itu harus didasari oleh sebuah ilmu. Tidak bisa orang itu mengerjakan suatu amal atau sebuah ibadah tanpa adanya ilmu, kemudian ketika sudah berilmu tidak diamalkan. Nah, ini akan menjadi suatu hal yang sia-sia. Setelah amal, kita baru akan menginjak pada yang namanya ihsan. Ihsan itu apa? Kalau menurut dari hadis yang disampaikan oleh malaikat Jibril turun saat itu, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya, bertanya, tahukah kamu apa itu ihsan? Kemudian sahabatnya menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui, yaitu ihsan itu seolah kita itu beribadah atau sholat kita itu seakan menyaksikan Allah. Sekalipun Allah itu tidak menyaksikan kita, sekalipun kita tidak menyaksikan Allah, Allah menyaksikan kita. Jadi ihsan itu adalah kita mempercayai bahwa ibadah kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan ihsan yang paling mendasar. Yang paling penting adalah seperti itu. Jadi ketika jangan sampai di antara kita mengerjakan ibadah termasuk ibadah puasa, kita bertanya kira-kira diterima apa ora ya? Kira-kira diterima apa tidak? Nah, sungguh hal ini harus kita ketahui bahwasanya mantapkan hati bahwasanya apa yang kita kerjakan itu ketika sudah memenuhi iman, ilmu, dan kita mengamalkan, kita harus percaya bahwasanya ibadah yang kita kerjakan itu akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ada ikhlas. Allah berfirman, "Qul innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Jadi setiap apapun aktivitas yang kita kerjakan, ibadah yang kita kerjakan, hidup dan mati kita pun hanya untuk lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Jangan sampai kita menjalankan sebuah ibadah, termasuk ibadah puasa, ketika ditanya, misal, "Mas, kamu puasa apa enggak, Mas?" "Ya puasa, gimana lagi, satu kantor puasa semua, masa saya enggak puasa?" Nah, itu kan ikhlasnya sudah berbeda. Niatnya sudah berbeda, bukan karena lillahi ta'ala, tapi karena lillahi teman kantor. Jadi ikhlas itu adalah salah satu syarat diterimanya ibadah. Kalau orang itu beribadah meskipun sudah beriman, kemudian sudah mengetahui ilmunya, mengamalkannya, dan ihsan mempercayai bahwa akan diterima, tapi dia tidak ikhlas,
karena menjalankannya keterpaksaan, karena sesuatu hal yang lain selain Allah, maka amalannya atau ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu beberapa kiat-kiat bagaimana agar ibadah kita, terutama di ibadah Ramadan ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian menjadikan atau memberikan impact kepada kita sebuah akhlakul karimah, sebuah perbuatan yang baik. Ada buah dari diterimanya ibadah tersebut. Mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan sedikit ini, semoga bermanfaat dan semoga kita semua termasuk dan digolongkan oleh orang-orang yang istiqomah dalam beribadah dan segala ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, nasrun minallahi wa fathun qarib, billahi fisabilil haq, fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.